kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Kamis 20 Juli 2023. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tentu karena percaya kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sangat percaya dengan firman ini yang kita dengarkan pada hari ini. Kalau kita memiliki masalah, kalau kita memiliki beban, kalau kita kalau memiliki keinginan, maka kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah aku. Tuhan, kabulkanlah doaku. Dan satu hal yang diminta Tuhan, yaitu supaya kita rendah hati. Zaman sekarang sangat sulit mencari orang yang mau rendah hati, karena merasa rendah hati itu orang bodoh, karena menganggap orang yang rendah hati itu harga dirinya direndahkan, karena menganggap orang yang rendah hati itu identik dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk rendah hati. Rendah hati artinya kita mau belajar. Maka orang yang rendah hati itu adalah mau bertanya, tidak menganggap dia lebih hebat, tidak menganggap dirinya lebih tinggi, tidak menganggap jawabannya satu-satunya yang benar. Maka orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau belajar. Tuhan meminta kita untuk rendah hati. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Kita mendapat upah dengan mau rendah hati. Orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman, akan diterima oleh keluarga. Tapi orang sombong tidak memiliki banyak teman, dibenci, bahkan bisa menyebabkan pertentangan, perselisihan. Dan orang yang sombong akan dibenci orang, tidak memiliki banyak teman. Yang kedua, orang yang rendah hati artinya orang yang mengakui kesalahannya. Dan orang yang mau mengakui kesalahannya tentu akan mau berubah, bukan hanya untuk dirinya, juga untuk keluarganya. Orang yang mau mengampuni orang yang rendah hati artinya dia mau evaluasi diri. Dan di dalam gereja kita, setiap kita mengadakan ibadat, kita awali dengan pengakuan dosa. Dan kita percaya karena Tuhan yang maha murah itu mengampuni kita, sehingga kita layak mengadakan perayaan ibadat atau ekaristi dan lain sebagainya. Dan tentu Yesus sebagai guru kita yang terlebih dahulu memberikan contoh yang luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia turun dari istananya, istana surga, dan dia mau sama seperti kita. Dia adalah raja, tetapi dia lahir di tempat yang sangat hina. Dia adalah raja, tapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Maka Yesus sebagai teladan kita diminta untuk rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita.